Banyak yang meyakini bulan ini adalah bulan turunnya malapetaka, bulan turunnya bala, bulan di mana banyak musibah yang turun di bulan ini. Hadirin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Safar, yang mana bulan Safar ini adalah bulan yang agung. Ya, sampai-sampai orang sekarang ini dari saking salahnya pemahamannya terhadap bulan Safar, karena pemahaman jahiliyah yang mengatakan bahwa bulan Safar bulan turunnya balak, sehingga di bulan ini tidak mau keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamalani hayati li kamalika wa adada kamalih. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, nikmat yang besar daripada Allah diberikan kepada kita untuk kita berkumpul di majlis ta'lim wal maulid Nurul Yakin. Ya, semoga berkumpulnya kita di tempat ini membuktikan bahwasannya kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima yang telah diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berupa ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, posisi kita saat ini berada di akhir daripada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mana diperintahkan kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi banyak yang salah paham dengan bulan ini. Banyak yang meyakini bulan ini adalah bulan turunnya malapetaka, bulan turunnya bala, bulan di mana banyak musibah yang turun di bulan ini. Hadirin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Safar, yang mana bulan Safar ini adalah bulan yang agung. Ya, sampai-sampai orang sekarang ini dari saking salahnya pemahamannya terhadap bulan Safar, karena pemahaman jahiliyah yang mengatakan bahwa bulan Safar bulan turunnya balak, sehingga di bulan ini tidak mau keluar rumah. Di bulan ini yang ada acara penting, bahkan daripada mereka mengatakan yang sudah mau menikah terus nikahnya tanggalnya ternyata jadi di bulan Safar, batalkan dulu, ditunda. Ini dia mendapatkan dua kerugian. Kerugian yang pertama pemahaman yang salah. Kerugian yang kedua, nikahnya ditunda. Ini kerugian. Kita yang sudah nikah aman-aman aja. Mereka ini udah kebayang 20 tahun sudah. Begitu sudah mau hari H ditunda. Cuman gara-gara pemahaman yang salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu di bulan Safar. Apakah tidak langgeng pernikahannya? Langgeng. Justru tambah jaya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasulullah di kapan? Bulan Safar. Jadi jangan kita meyakini sesuatu yang tidak ada pemberitahuan daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak pernah diberitahukan di bulan ini turunnya bala, di bulan ini turunnya segala macam musibah. Kalau di akhir Rebu itu Rebu Wekasan, kalau dibilangin di Jawa itu Rebu Wekasan. Kalau di sini dibilangnya apa? Istamir, Mustamir. Ya, di hari Rabu tersebut
Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasannya di bulan itu diturunkan 320.000 bala. Tapi apakah terus di hari itu, di hari Rabu itu kita tidak boleh keluar rumah? Justru beberapa ulama yang berpendapat seperti itu apa? Ketika datang hari Rabu tersebut, dia keluar daripada rumahnya, jalan-jalan sama keluarganya. Itu menandakan bahwasannya mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu terjadi kepada kita sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau dilakukan apa saja lakukan. Enggak usah di hari ini jangan gini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu pemahaman yang salah ya. Kita sebagai orang yang beriman ini sudah memiliki batasan-batasan yang sudah ada garisnya daripada Rasulullah SAW. Sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka apa? Kalau selama itu Allah dan Rasulullah tidak pernah memberitahu kepada kita tentang ini semua, maka jangan kita sebagai umatnya Rasulullah merasa sok tahu. Karena pemahaman orang-orang terdahulu. Kalau kata orang dulu kayak gini, kata orang dulu, kata Rasulullah, tidak usah ikut kata orang dulu. Yang sudah pasti benar adalah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah. Dan pemahaman-pemahaman yang betul itu bisa kita dapatkan di mana? Di dalam majelis ta'lim, di dalam perkumpulan yang dimana membahas tentang ilmu yang diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti majelis saat ini, seperti majelis-majelis yang lain, yang mana di dalamnya dibahas tentang ilmunya Rasulullah, itu adalah warisannya Rasulullah SAW. Kita bisa tahu ilmu-ilmu tersebut dari mana? Dari perkumpulan itu. Maka apa? Ketika ada perkumpulan majelis ta'lim, ketika ada majelis ta'lim yang dimana di situ membahas tentang ilmunya Rasulullah, ikut. Tapi apa? Jangan sembarangan majelis kita masuk. Nanti ada majelis di mana yang tidak jelas, masuk. Tidak lama keluar dapat sebulan berjenggot. Jangan tersinggung yang berjenggot, saya juga berjenggot. Maksudnya yang jenggotnya gorat karit RCTI, yang dengan pemahaman yang salah. Tapi tidak semua jamak tabligh pemahamannya salah loh ya. Ada mereka yang betul, ada yang salah. Yang mereka yang salah adalah mereka yang wahabi-wahabinya. Yang dikit-dikit bid'ah, bilangnya apa? Tidak ada di zaman Rasulullah. Dia ada apa tidak zaman Rasulullah? Tidak ada. Ada orang wahabi bilang apa? Oh ini bid'ah. Keluar daripada rumahnya mau ke luar kota naik taksi. Taksi tidak ada zaman Rasulullah. Bid'ah kan ada? Bid'ah ya. Maka apa? Jangan kita asal mengikuti ceramah-ceramah atau kita mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube sembarangan ya. Ada majelis ta'lim yang sudah pasti, yang sudah gurunya sudah jelas, ikuti. Seperti tempat ini di Kota Bangun, tempatnya Mufahri Nurul Yakin ya. Sudah jelas-jelas siapa? Abdul Qadir, Bib Hashim, Bib Gures, Bib Ghalib dan guru-guru yang lain yang Masya Allah yang keilmuannya bersanad sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Support, kita ikut di dalamnya, kita ikut andil di dalam. Jangan kita cuma ada majelis nanti hadir, yang penting hadir. Akhirnya apa? Ketika majelis itu libur, kita ya udah libur berarti. Tanya ketika misal ada libur majelis, ada ada kendala di dalam majelis, tanya. Loh, kenapa ini kok libur? Loh, kenapa? Apa kendala sekarang yang dialami dengan majelis ini tadi? Kita tanya kepada siapa? Kepada siapa yang mengelola masjid, majelis tadi itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Perkumpulan seperti ini membuktikan bahwasannya kita orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berkumpul di sini adalah satu sama lain orang yang bersaudara. Ya, orang yang bersaudara itu siapa? Al-muslim wa akhul muslim. Dan dikatakan dalam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah daripada kalian beriman, ya,
Ini kalau arti langsungnya dulu ya. Tidaklah daripada kalian beriman kecuali apa? Mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang dimaksud di situ apakah berarti dia tidak beriman kalau tidak cinta sama saudaranya? Bukan. Tapi apa? Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dia telah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, maka apa? Ketika ada saudara kita yang dalam kesusahan atau saudara kita ada dalam masalah, dalam kendala, kita datang kepada mereka. Jangan kita tunggu, oh nanti aja saya nunggu apa? Nunggu ketika dia datang sama saya, dia minta bantuan baru saya bantu. Jangan. Terutama majelis-majelis taklim kayak gini. Datangi siapa yang ngelola? Oh yang ngelola Nurul Yakin siapa? Bang Fairil, Bang Birin, siapa lagi? Mas Sam mungkin. Sama yang lain-lain. Datengin. Keperluan majelis itu apa? Kebutuhan majelis apa? Supaya apa? Supaya majelis ini tadi hidup dan orang-orang yang berada di sekitarnya juga merasa hidup dengan adanya majelis. Hidup hatinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Supaya apa? Tujuannya supaya untuk sempurna keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah. Orang itu yang bersedekah terutama kepada majelis taklim. Ini ada salah satu kisah orang yang bersedekah kepada anak yatim. Suatu hari ada salah satu ulama yang berasal daripada Maroko. Ulama tadi ini pernah ketika dia dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam mimpinya dia mendengar Rasulullah berbicara kepadanya. Apa kata Rasulullah? Wahai fulan, berangkatlah kamu ke kota Mekah dan di kampung ini cari namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Kabarkan kepada dia bahwasannya dia tergolong daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Ketika terbangun daripada tidurnya, dia katakan, oh ini paling cuma mimpi bertemu Rasulullah. Masa iya Rasulullah nyuruh saya ke Mekah cuma untuk menyampaikan ini? Kan banyak juga siapa? Ulama-ulama di kota Mekah kan banyak. Akhirnya apa? Dia sudah menjalani kehidupannya seperti biasa. Kesehariannya dia lakukan seperti biasa. Datang waktu malam istirahat lagi dia. Di tidurnya dia mimpi lagi bertemu Rasulullah dan mengatakan hal yang sama. Pergi kamu ke kota Mekah cari namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Kabarkan kepada dia bahwasanya dia tergolong daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun daripada tidurnya 50-50 ini orang. Nah, itu betulan perintah kah? Atau ya sudah saya anggap perintah saja sudah. Tapi apa? Saya kerjakan nanti ketika saya ditakdir berangkat umrah, saya sampai kota Makkah, saya cari namanya Fulan bin Fulan dan saya kabarkan kepada dia. Dia menjalani kesehariannya seperti biasa. Waktu malam dia mimpi lagi dan Rasulullah mengatakan hal yang sama lagi. Cari namanya Fulan bin Fulan di kota Makkah. Dia terbangun daripada tidurnya, langsung menyiapkan bekalnya, berangkat ke kota Makkah. Ketika di perjalanan dia telepon. Dan ini Pak, ini kejadian ini bukan di zaman dulu. Kejadian ini ada di zaman sekarang, di zaman kita saat ini. Ketika dia di perjalanan, dia telepon. Siapa? Teman-temannya ulama yang berada di kota Mekah. Dihubungin semua dan dikabarkan kepada dia, tolong nanti temani saya untuk apa? Untuk mencari namanya Fulan bin Fulan bin Fulan di kota Mekah. Kenapa? Saya mendapatkan perintah daripada Rasulullah di dalam mimpi saya, firru'yati. Akhirnya apa? Kabar daripada Rasulullah, perintah daripada Rasulullah. Siap, saya akan bantu. Semuanya ulama kumpul di situ. Teman-temannya dia ini tadi, semuanya kumpul. Lalu apa? Berangkat sampai di kota Mekah, dia melaksanakan umrah. Setelah umrah langsung dia cari. Dicari dari desa ke desa, dari desa ke desa, dari desa ke desa, tidak ketemu orangnya.
sampai tinggal 3 desa yang belum dia masuki, dan ketika itu dia masuk ke salah satu desa daripada 3 desa tadi itu, tanya, apakah daripada kalian ada yang kenal namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, orang yang alim, ya, orang yang alim, Fulan bin Fulan bin Fulan. Oh, enggak ada. Coba kamu cari ke desa sebelah, tanya lagi, apakah daripada kalian ada yang kenal namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah. Fulan bin Fulan. Kalau orang yang alim tidak ada. Tapi kalau orang yang rusak, orang yang bejat namanya Fulan bin Fulan ada. Loh, mana orangnya? Coba kamu lihat di ujung kampung situ. Biasanya dia jam segini lagi mabuk sama teman-temannya di ujung kampung. Didatangi sama orang. Ketika dia datangi, dia lihat di situ ada segerombolan orang yang lagi mabuk parah. Ditanyain salah satu, apakah salah satu daripada kalian ada yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan? Ternyata bosnya di situ, Pak. Dan lagi duduk sambil megang apa? Sambil megang botolnya khamr tadi, botol minuman keras tadi. Lalu dia mengatakan, saya, kenapa? Saya datang ke sini untuk mencari Anda dan untuk mengabarkan kepada kamu. Kabar apa? Kenapa kamu mencari saya? Orang seperti kamu tidak pantas untuk ketemu saya. Kamu orang yang alim. Kamu orang yang paham agama. Saya ini apa? Saya ini pemabuk. Kenapa kamu cari saya? Mau ngabarin apa kamu? Saya datang ke sini untuk mengabarkan kepadamu bahwasannya kamu mendapat salam daripada Rasulullah SAW. Siapa yang salam? Rasulullah. Jangan kamu bohong kepada aku. Rasulullah menyampaikan salam. Kalau kamu mau tahu, saya berada di kota Maroko, saya tinggal. Dan saya datang ke sini hanya untuk mencari kamu. Ngapain saya mau bohong sama kamu, ngapain? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, saya disuruh menyampaikan kepadamu bahwasanya kamu tergolong ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Langsung hilang mabuknya, dia buang botol minuman tadi itu, langsung dia buang, dia pegang kepalanya dan dia mengatakan, "Janganlah kalian bohong kepadaku." Tidak mungkin seperti yang kalian lihat saat ini. Apakah mungkin aku menjadi ahli surganya Allah? Saya setiap hari lalai kepada Allah. Saya setiap hari jauh daripada Allah. Bahkan kalau kamu mau tahu, saya tinggal puluhan tahun di kota Makkah, tidak pernah sama sekali masuk kaki saya kepada Masjidil Haram. Tidak mungkin. Dikatakan sama ulama dari Maroko ini, jangankan kamu, saya aja bingung. Apa yang menjadikan kamu bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini? Saya mau tanya, apa sih amalanmu? Tidak ada. Amalan saya sehari-hari kayak gini, seperti yang kamu lihat ini. Coba kamu ingat-ingat lagi, tidak ada. Ya sudah, kalau gitu, kamu kan sekarang sudah mendapatkan kabar daripada Rasulullah seperti ini. Sekarang ikut saya kepada Masjidil Haram untuk melaksanakan salat. Sudah mau masuk waktu salat sekarang. Tidak mungkin saya berangkat ke Masjidil Haram dalam keadaan seperti ini. Sudah, kamu tunggu sebentar, saya akan siap-siap, saya pulang. Pulang orang yang tadi menyiapkan dirinya, membersihkan dirinya semua, dibersihkan seluruh anggota tubuhnya, memakai baju yang baru, lalu bersiap mendatangi orang yang dari Maroko tadi. Sampai di hadapan orang yang dari Maroko, ayo kita berjalan ke Masjidil Haram sekarang. Berangkat ke Masjidil Haram. Di perjalanan tanya lagi sama ulama dari Maroko tadi. Saya mau tanya, apa sih amalanmu? Coba kamu ingat-ingat lagi. Tidak ada amalan saya. Oh, atau mungkin ini katanya. Apa? Saya ini memiliki tetangga. Nah, tetangga saya ini baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Terus, dan semenjak suaminya meninggal dunia, saya janji kepada diri saya bahwasanya suami tadi ini, tetangga saya, memiliki 4 orang anak yatim dan 4-empatnya masih belum balik.
Karena kalau sudah balik tidak masuk yatim lagi ya. Makanya kalau 10 Muharram itu hari Asyura yang ketika menyantuni anak yatim, yang balik tidak masuk sudah. Karena apa? Kalau orang sudah balik tidak masuk golongan anak-anak yatim. Ya. Lalu setelah itu apa? Saya janji kepada diri saya ada pekerjaan dan setiap bulan gaji saya yang saya dapatkan akan saya bagi 2, setengah untuk saya dan keluarga dan setengahnya lagi untuk mereka si janda tadi dengan anak-anak yatim ini tadi. Oh, ini berarti amalanmu yang bisa menyebabkan kamu mendapatkan keistimewaan seperti ini daripada Allah. Akhirnya apa? Sampai di Masjidil Haram, ketika adzan selesai dikumandangkan, iqamah, lalu melaksanakan sholat. Waktu itu kalau tidak salah sholat asar waktu itu sholat maghrib. Sholat maghrib bersama dengan Imam Masjidil Haram dengan ulama yang dari Maroko ini tadi. Ketika sholat, imam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dia meneteskan air mata tidak ada henti-hentinya, bertambah rokaat, bertambah juga air matanya dia, dan di sujud terakhir dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi dan telah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Pemabuk. Bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu karena memperdulikan saudaranya. Karena memperdulikan umat Rasulullah. Maka kita ini yang sudah alhamdulillah sholat 5 waktu, alhamdulillah insyaallah. Sholawat kepada Rasulullah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua senantiasa bersolawat. Ya. Lah, kok ada saudaranya muslim membutuhkan bantuan, tidak mau ngebantu. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang memang tidak mau tahu, ada juga yang yang sudah tahu, sudah didatengin, diusir lagi. Oh, tidak ada, tidak mau sama sekali. Nah ini yang sulit. Ya, tidak sempurna keimanan orang tersebut. Maka tujuan kita hidup di dunia untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, untuk menuai ridha Allah. Maka apa? Maka tingkatkan ibadah kita, pedulikan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama contohnya, mohon maaf, seperti majelis taklim saat ini. Tanya kebutuhannya apa? Datengin. Ini yang bisa manfaat kepada umat yang banyak. Ketika kita ikut menjadi penyumbang dalam majelis, tinggi pahala pian, banyak pahala pian. Karena apa? Karena ini manfaatnya bukan hanya untuk yang punya majelis. Tidak ada majelis di dunia ini, majelis taklim di dunia ini, majelis maulid di dunia ini. Oh, ini punya guru fulan, ini punya guru fulan, tidak ada. Majelis semua adalah apa? Majelisnya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sehendaknya memeriahkan majelis taklim tadi itu, membumikan cinta kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan memperdulikan umat-umat baginda Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yaitu dengan apa? Dengan memperdulikan umatnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua dengan apa? Dengan memperdulikannya kita terhadap keluarga baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf, saya sampaikan ini bukan karena dorongan atau apapun, tapi sekarang ini lagi gempar-gemparnya berita di mana-mana tentang orang-orang yang menolak tentang nasabnya Ba'alawi. Saya mengatakan di sini jangan sampai pian keikut, jangan sampai ikut-ikutan di dalamnya. Para dzurriyyatur Rasul
para anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak membutuhkan cintanya orang-orang yang lain. Ya, anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak butuh untuk dicintai. Ya, tapi apa? Justru maaf kita yang mengaku cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang butuh untuk mencintai beliau-beliau, butuh untuk mencintai mereka-mereka. Karena apa? Karena itu adalah salah satu tanda dan bisa menjadi bukti bahwasannya kita cinta kepada Rasulullah. Itu bisa menjadi salah satu tanda, salah satu bukti kita bisa mendapatkan balasan cinta daripada Rasulullah. Karena contohnya seperti ini, kita bilang, oh Rasulullah itu memang tinggi. Rasulullah itu siapa? Utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makomnya paling tinggi di antara yang lain. Saya mengaku saya cinta sama Rasulullah, tapi apa? Tapi saya benci sama anak cucunya. Ada orang datang kepada Pian, Pak, saya cinta sama Pian, tapi saya benci anak Pian. Kira-kira kita bakal cinta balik atau kita usir orang tersebut? Hah? Kita usir. Jadi supaya kita mendapatkan balasan cintanya dengan apa? Dengan cintai siapa yang ada di bawahnya, cintai siapa yang bersamanya, maka kita akan cinta, mendapatkan balasan cinta terhadap orang yang kita cintai. Kita mengaku cinta sama Rasulullah, benci sama najisnya Rasulullah, tidak bakal mendapatkan balasan cinta daripada Rasulullah. Tiga hal yang perlu kita jaga ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, yaitu apa? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena melimpahnya nikmat yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya. Kita punya nikmat segala macam ini. Sekarang kita punya rumah, punya anak istri, punya apa? Kita punya kendaraan, kita punya apa? Oksigen yang bisa kita hirup tanpa harus membayarnya. Ada yang membayar oksigen ini, kecuali yang beli tabungan. Ya. Orang Pian hidup selama dari bayi sampai saat ini, oksigen yang diberikan sama Allah pernah Pian bayar? Kalau suruh bayar, mau bayar berapa kita? Oksigen yang kecil itu Pak, oksigen yang kecil, yang 1 kubik itu kalau di Samarinda, Pian ngisi di PT-nya Migas, itu 77.000. Itu kalau Pian pakai terus, tidak sampai setengah hari habis sudah. Tidak sampai setengah hari. Sekarang usia Pian berapa hari? Hah? Bukan berapa tahun loh ya, berapa hari? Itu kalau 1 tabung tidak sampai setengah hari 77.000. Ya? 1 hari paling enggak Pian butuh 2 tabung setengah, hampir 200.000 1 hari. Ya, 10 hari Pian butuh 2 juta, 1 bulan Pian butuh 6 juta, cuman oksigen aja 1 bulan. Belum 1 tahun, belum usia Pian sekarang, mau bayar berapa Pian? Ya, jadi apa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidaklah segala nikmat yang kalian miliki itu semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintailah Allah karena melimpahnya nikmat yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Wa ahibbuni li hubbillah, kata Rasulullah, dan cintailah aku karena cintanya kalian kepada Allah. Cinta sama Rasulullah karena cinta kita kepada Allah. Ini rentetan yang harus kita jaga. Jadi yang pertama cinta sama Allah, yang kedua cinta sama Rasulullah karena Allah. Terus yang ketiga apa? Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena cintanya kalian kepadaku. Jadi jangan cinta sama dzurriyyatur Rasul karena sebab yang lain. Oh, saya cinta sama Habib Fulan karena apa? Karena dia guru ulun. Jangan. Cinta sama mereka karena apa? Karena mereka adalah anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jangan sesekali kita mencaci mereka, jangan sesekali kita menyakiti hati mereka, jangan sesekali kita membenci mereka. Dalam sabdanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Walladzi nafsi biyadi la yabghudu ahlu baiti ahadun illa adkhalallahu an-nar. Demi zat yang mana jiwaku ada pada genggamannya, kata Rasulullah. La yabghudu ahlu baiti ahadun, tidaklah daripada kalian yang membenci keturunanku kecuali apa? Illa adkhalallahu an-nar, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam nerakanya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka apa? Rugi bagi sesiapapun yang membenci anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya sampaikan lagi, saya menyampaikan seperti ini bukan untuk mencari kehormatan atau untuk mencari yang lain, tapi jangan sampai, saya di sini mengingatkan, jangan sampai daripada kita keikut akhirnya apa? Cinta kita kepada Rasulullah sia-sia karena kebencian kita kepada anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama yaitu apa? Kita sekarang berada di bulan Safar, di akhir daripada bulan Safar, maka kita sama-sama menjaga kemuliaan bulan ini. Yang mau nikah-nikah, yang mau ibadah yang lain ibadah, yang kesehariannya telah diberhentikan karena pemahaman yang salah waktu itu, sekarang lakukan lagi, tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena pemahaman-pemahaman yang salah bukan untuk kita ikuti terus, tapi untuk kita lawan, ya. Jangan sampai kita rugi karena pemahaman kita yang salah, ya. Terus yang kedua dikatakan apa? Untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cintai siapa? Saudara-saudara muslim kita sebagaimana apa? Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, ya. Karena apa? Karena itu adalah kunci supaya keimanan kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pedulikan mereka, terutama yang bermanfaat bagi semua umat muslimin dan muslimat. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita keikut dengan isu yang beredar saat ini, yaitu isu untuk membenci anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita ikuti, kita lawan jikalau kita bisa dan kita memiliki kekuatan, dan jikalau tidak, maka jangan pernah dilihat. Dan saya katakan, ketika kita mendapatkan video yang seperti itu, video-video yang beredar saat ini, siapa? Imaduddin, terus siapa? Terus Makoli itu tadi, ya, yang menyampaikan anuan tadi. Ketika sampai di kita, jangan kita sebarkan lagi. Karena kalau pian sebarkan lagi, akhirnya apa? Dia tambah viral, akhirnya yang pemahamannya kurang ikut dengan itu. Ketika sampai di pian sudah cukup. Oh, cukup di saya, hapus, selesai. Kalau tambah viral, akhirnya apa? Akhirnya yang ada orang-orang yang belum paham keikut dengan pemahaman ini tadi, dan cintanya kepada Rasulullah akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Sayang mereka yang sudah menumbuhkan rasa cintanya kepada Rasulullah dalam hatinya. Dan kita saat ini berada di akhir daripada bulan Safar, bentar lagi kita memasuki Rabiul Awal. Mari kita siapkan diri kita untuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita persiapkan bulan yang akan datang ini dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat kepada makhluk yang paling agung, makhluk yang menjadi sebab kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya adalah cinta yang dusta, cinta yang sia-sia. Karena apa? Dikatakan dalam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak untuk menyebutkan namanya. Jikalau kita mengaku cinta tidak pernah salawat sama Rasulullah, mengaku cinta sama Rasulullah, ini namanya apa? Jerehi mahal. Maka apa?
Apa bahasa Inggrisnya tadi jadi gimana ya? Kalau anaknya percuma, soal apa? Pengakuan cintanya adalah pengakuan cinta yang dusta karena enggan untuk bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita dijadikan orang-orang yang bisa membumikan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad awwal awwin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.